Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ada kesempatan bagi kami mengawali hari dan kegiatan hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati perenungan hari ini, supaya saat teduh kami bermanfaat untuk mengajar dan mendidik iman Kristiani kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Matius 5 ayat 22b. Kita perhatikan Matius 5 bagian yang terakhir, ada kalimat seperti ini. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow, ngeri sekali. Apakah benar kalau orang yang jahil, sering iseng, suka mengganggu orang lain atau menggoda, akan diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala? Apa maksud dari ayat ini yang sebenarnya? Mari kita belajar kata jahil. Ada dua istilah yang dipakai dalam Perjanjian Baru untuk kata jahil dalam bahasa aslinya. Yang pertama, dalam Matius 5 ayat 22 itu memakai kata mor atau moros. Artinya yang bodoh, yang memberontak. Ya, terutama tentang agama dan soal iman, saudara. Kata ini sejalan dengan apa yang dikatakan Titus 3 ayat yang ke-9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Kita tahu jelas sekali bahwa orang jahil yang dimaksud ayat ini yaitu orang yang mencari gara-gara, makna hidupnya tidak ada, dan yang mencari kesia-siaan saja. Istilah yang kedua memakai kata anotos. Artinya sama, yang bodoh dan tidak berpengertian. Nah, kata ini dipakai dalam Titus 3 ayat yang ketiga. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Diuraikan apa definisi tentang kejahilan? Yaitu tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itu daftar dosa manusia. Dengan kata lain, kata jahil memiliki pengertian, yaitu orang yang hidup jauh daripada kehendak Tuhan, hidup di dalam dosa, hatinya gelap, dibutakan ilah zaman sekarang, karena mereka menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan duniawi saja. Kecenderungan hatinya hanya berbuahkan kejahatan semata. Ternyata kata jahil yang dimaksud Alkitab jauh berbeda dengan kata jahil yang sering kita pakai dalam kehidupan hari lepas hari. Dan ini sejalan dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beda antara jahil dan jahil tanpa hak. Jahil yaitu bodoh, tidak berpengetahuan, terutama soal agama dan iman. Makanya ada istilah jahiliyah, itu sama dengan kebodohan. Dengan jahil, yaitu suka mengganggu, menggoda, dan nakal kepada orang lain. Nah, oleh karena itu melalui pelajaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari? Kita didorong, diajak untuk menjadi murid Kristus yang baik, yaitu jangan cepat-cepat mengambil keputusan saat membaca suatu kata atau kalimat yang belum kita mengerti dengan jelas, belum menggalinya. Apalagi kita menghakimi orang lain. Oh, nanti kalau kamu tukang iseng, kamu nanti mendapat api neraka yang menyala-nyala. Saudara, sebaiknya kita positif, tingkatkan self-study Bible kita, saudara. Dalam mempelajari dan mengerti setiap kata, kalimat, maksud daripada firman Tuhan tersebut, agar kita tepat menangkap kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi tidak sembrono dalam menafsirkan dan menangkap firman Tuhan, dan kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, melalui pelajaran firman Tuhan hari ini yang berikut, kita harus
mendoakan, menjadi saksi orang yang seperti demikian, yaitu orang yang jahil, supaya pada suatu saat mereka hatinya yang gelap dibukakan dan mereka menemukan terang Kristus yang memancar melalui hidup kita. Sebab apa? Yohanes 1 ayat yang keempat mengatakan, dalam Dia, artinya dalam Kristus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Semua orang hidup dalam kegelapan memerlukan Yesus Kristus yang menerangi hati manusia yang gelap karena dosa. Selamat menjadi garam dan terang dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Jadikanlah kami saksi-saksi Tuhan yang setia sampai akhir, supaya kami boleh memancarkan terang Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang digelapkan, dibutakan oleh dosa dan ilah zaman sekarang. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.